Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Akil Jumardin dari jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar dengan NIM 904122044. Pada video kali ini saya akan membahas tugas final audit manajemen dengan tema laporan prosedur audit perpajakan. Studi kasus pada PT Sirkelka Utama Indonesia cabang Pantai Losari Makassar. Terdapat beberapa hal penting yang kami cantumkan dalam laporan prosedur audit perpajakan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit. Ketiga, rekomendasi. Dan keempat, ruang lingkup audit. Yang pertama, mengenai informasi latar belakang, bahwa PT Sirkelka Indonesia Utama adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan toko serba ada dengan merek Sirkelka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1986. Perusahaan ini merupakan bagian dari jaringan global Sirkelka yang pertama kali didirikan di El Paso, Texas, Amerika Serikat tahun 1951. Sejak kehadirannya di Indonesia, Sirkelka telah berkembang pesat dan membuka banyak gerai di berbagai toko besar, termasuk di Makassar, khususnya Pantai Losari. Menawarkan kenyamanan berbelanja bagi konsumen dengan menyediakan produk-produk berkualitas dan pelayanan yang sangat prima. Meskipun menghadapi tantangan persaingan yang ketat dalam industri retail dan perubahan tren konsumen, PT Sirkelka Indonesia Utama tetap optimis terhadap prospek masa depannya. Perusahaan terus berupaya meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan melalui ekspansi gerai serta inovasi produk. Dengan strategi yang tepat, PT Sirkelka Indonesia Utama berencana untuk terus tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, dalam informasi latar belakang terdapat pula berbagai tujuan audit yang kami lakukan pada perusahaan PT Sirkelka Utama Indonesia. Yang pertama yaitu untuk memastikan bagaimana kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan PT Sirkelka Utama Indonesia. Yang kedua, tujuannya yaitu verifikasi dan validasi laporan keuangan. Yang ketiga, identifikasi dan mitigasi risiko perpajakan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang telah kami temukan. Jadi dalam proses kami menjalani audit, terdapat beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada pihak perusahaan itu sendiri. Yang pertama, apakah seluruh pemberian kepada karyawan telah termasuk dalam slip gajinya? Apakah perhitungan PPh 21 harus dilakukan dengan benar? Yang kedua, apakah SPT masa dan SPT tahunan pasal 21 telah dilaporkan tepat waktu? Dan terakhir yang mungkin kami dapat sampaikan, bahwa apakah seluruh PPh 21 sudah dipotong dari penerima penghasil di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul selama proses kami menjalani audit pada perusahaan ini. Untuk lebih jelasnya pertanyaan yang akan muncul, kami akan sisipkan di komentar dengan menyisipkan link Google Drive laporan hasil audit kami. Mungkin bisa dilihat di situ pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan yang muncul pada proses audit kami. Selanjutnya, pada bab 2 ada kesimpulan audit. Nah, kesimpulan audit ini kita petakan menjadi 4. Terdapat kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Berdasarkan temuan yang kami dapatkan melalui wawancara yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kondisi, yaitu beberapa transaksi penjualan dan pembelian tidak dilaporkan dengan benar, tapi tidak keseluruhan. Terus ditemukannya beberapa transaksi yang dikenakan pajak final namun tidak dihitung dengan perhitungan pajak final. Ya. Selanjutnya, beberapa pajak daerah tidak dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terakhir, ditemukannya beberapa transaksi yang dikenakan tarif pajak yang tidak sesuai. Adapun kriteria yang sebenarnya harus dipatuhi oleh perusahaan mengenai sistem perpajakan, yang pertama yaitu pengakuan pendapatan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan. Dokumen pendukung seperti faktur pajak dan bukti potong harus disimpan dan dilampirkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tarif pajak yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan. Dan masih banyak lagi kriteria dalam bagaimana
sistem perpajakan itu dilakukan dengan benar oleh perusahaan. Selanjutnya penyebab. Kami menemukan penyebab terjadinya kondisi yang tidak benar dalam perpajakan PT Circle K Utama Indonesia. Yang pertama yaitu karena kesalahan dalam penentuan periode pengakuan pendapatan, kesalahan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, kesalahan dalam mengidentifikasi objek final, dan kelalaian dalam manajemen kas dan penjadwalan penyetoran pajak. Ada pula penyebab kesalahan dalam penerapan tarif pajak yang berlaku dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak daerah. Selanjutnya yang terakhir adalah akibat dari kondisi yang kami dapatkan, yaitu laporan keuangan tidak mencerminkan pendapatan yang sesungguhnya dan periode tersebut yang dapat mengakibatkan kesalahan dan perhitungan pajak terutang. Selanjutnya ada potensi sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Akibat yang lain, ada kekurangan atau kelebihan potongan pajak yang dapat merugikan pegawai atau perusahaan dari adanya ketidakbenaran perhitungan perpajakan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak serta pembayaran pajak yang tidak sesuai dan potensi sanksi administrasi yang akan diberikan. Selanjutnya pada bab 3 terdapat rekomendasi atas kelemahan-kelemahan dari temuan yang kami dapatkan. Maka dari itu ada 5 poin penting yang ingin kami sampaikan mengenai rekomendasi ke depannya bagaimana perusahaan bisa menjalankan pencatatan, pelaporan, dan sistem perpajakan dengan benar. Yang pertama yaitu adanya pelatihan dan pengembangan staf. Menyelenggarakan pelatihan dengan rutin yang bertanggung jawab atas pekerjaan untuk memastikan mereka memahami peraturan perpajakan terbaru, sehingga tidak adanya lagi alasan bahwa pemahaman dan pelatihan yang kurang oleh karyawan sehingga mengakibatkan adanya pencatatan perpajakan yang kurang baik atau kurang benar. Selanjutnya harus adanya peningkatan sistem dan prosedur, yaitu mengimplementasikan sistem perpajakan terintegrasi yang dapat mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak secara otomatis. Artinya kita memanfaatkan teknologi yang ada sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Selanjutnya peningkatan dokumentasi dan penjadwalan pelaporan pajak. Terakhir, rekomendasi yang kami ingin berikan kepada perusahaan ini bahwa begitu penting audit internal berkala. Dengan melakukan audit internal berkala untuk memantau kepatuhan perpajakan dan mengidentifikasi serta mengatasi potensi kelemahan sebelum diaudit oleh otoritas pajak. Jadi pihak perusahaan sendiri sebaiknya memiliki satu badan audit internal, di mana tugas dari badan ini bisa mengevaluasi secara berkala sebelum perusahaan ini dievaluasi oleh otoritas pajak. Audit internal ini harus mencakup pemeriksaan mendetail atas perhitungan pajak, pelaporan, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, bab 4, ruang lingkup audit. Dari awal pembahasan video, tentu kita tahu bahwa lingkup audit dalam audit yang kami lakukan kali ini yaitu mengenai perpajakan. Audit kami mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan perhitungan pajak akhir tahun serta pajak daerah. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat kedepannya bagi perusahaan Circle K Utama Indonesia itu sendiri dan seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.